Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Roisma dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 4A, NIM A510180020. Halo, perkenalkan, nama saya Ratna Kusuma Puspitasari. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD, kelas 4A, dan NIM saya A510180033. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pendidikan luar biasa. Dalam Encyclopedia of Disability tahun 2006, halaman 257, pendidikan luar biasa merupakan pembelajaran yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan yang unik dari anak dengan kelainan. Pendidikan luar biasa menurut Damayanti tahun 2015 adalah pendidikan yang diselenggarakan secara khusus bagi peserta didik yang memiliki kekurangan fisik atau difabel seperti tunarungu, tunanetra, tunadaksa, atau kekurangan mental yang bisa disebut juga dengan tunagrahita. Sistem pendidikan luar biasa, menurut Pramanta 2015, komponen pendidikan yang ada di sekolah luar biasa meliputi yang pertama ada kurikulum, kedua proses pembelajaran, yang ketiga ada evaluasi, yang keempat ada alat pendidikan, dan kelima ada pendidik, dan yang terakhir ada peserta didik. Kurikulum yang digunakan dalam sekolah luar biasa adalah kurikulum KTSP. Kemudian jenjang pendidikan yang ada di SLB ada TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran. Proses pembelajaran ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni kesiapan guru, kemudian strategi pembelajaran, serta pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Yang selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran menurut Sujana tahun 2002 adalah suatu kegiatan yang telah direncanakan secara cermat merupakan bagian integral dari suatu pendidikan sehingga arah dan tujuan evaluasi dapat searah atau sejalan dengan tujuan pendidikan. Kemudian alat pendidikan. Menurut Hasbullah tahun 2005, alat pendidikan yakni segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berfungsi untuk mempercepat atau mempermudah dalam tercapainya suatu tujuan pendidikan. Misalnya adanya sarana dan prasarana yang memadai. Contohnya adanya ruang kelas, ruang guru, ruang UKS, ruang kurikulum, kamar mandi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pendidik dan peserta didik. Pendidik yakni orang yang melakukan kegiatan pendidikan sekaligus memberikan berbagai macam pengetahuan dan norma. Sedangkan peserta didik adalah orang yang menerima berbagai macam pengetahuan dan norma dari seorang pendidik. Kelebihan dari pendidikan luar biasa, yang pertama, timbulnya rasa ketenangan karena siswa berada di lingkungan homogen. Yang kedua, ada mudahnya berkomunikasi karena ada kesatuan bahasa, yaitu bahasa isyarat. Yang ketiga, siswa mendapatkan layanan pendidikan dengan strategi yang disesuaikan dengan kemampuan anak. Yang keempat, siswa dididik oleh tenaga pendidik yang berlatar belakang ilmu pendidikan luar biasa. Yang kelima, memudahkan kerjasama dengan tenaga ahli seperti dokter THT, audiolog, psikolog, dan lain sebagainya. Yang keenam, pada dasarnya pendidikan khusus memerlukan sarana khusus untuk pendidikan
kekurangan dari sistem pendidikan luar biasa ini adalah sosialisasi anak yang terbatas karena berada pada lingkungan yang homogen. Jadi dalam sekolah luar biasa hanya ada anak berkebutuhan khusus, maka anak-anak ABK itu tidak dapat berinteraksi dengan anak normal pada umumnya. Macam-macam sekolah luar biasa. Yang pertama ada SLBA. SLBA diperuntukkan bagi anak yang memiliki kelainan pada indera penglihatan atau biasa disebut dengan tunanetra. Yang kedua ada SLBB. SLBB diperuntukkan bagi anak yang memiliki kelainan pada indera pendengaran atau biasa disebut dengan tunarungu. Yang ketiga ada SLBC. SLBC ini diperuntukkan bagi anak yang memiliki kelainan dengan intelijensinya atau intelijensinya di bawah rata-rata atau bisa disebut dengan tunagrahita. Yang keempat ada SLBD. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak yang memiliki kelainan dalam anggota tubuh mereka atau anggota tubuh mereka itu tidak lengkap atau bisa disebut juga dengan tunadaksa. Yang kelima ada SLBE. SLBE ini diperuntukkan untuk anak yang memiliki kelainan atau mereka yang tidak selaras dengan lingkungannya atau biasa disebut dengan tunalaras. Yang terakhir SLBG. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak yang memiliki kelainan ganda atau kelainannya itu lebih dari satu atau biasa juga disebut dengan tunaganda. Faktor pendukung pendidikan luar biasa menurut Daroni tahun 2018 ini ada 3 macam. Yang pertama itu sarana dan prasarana yang memadai. Dengan memadainya sarana dan prasarana ini dapat mempermudah pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, banyaknya pihak yang mendukung evaluasi manajemen pendidikan luar biasa, misalnya kepala sekolah, pengawas, yayasan, dan orang tua. Dengan adanya banyak pihak yang mendukung ini, maka banyak juga ada masukan dari mereka sehingga pelaksanaan manajemen di sekolah menjadi lebih baik. Yang ketiga itu pembiayaan yang cukup. Dengan adanya pembiayaan yang cukup ini, maka pelaksanaan pendidikannya itu menjadi lebih baik. Faktor penghambat pendidikan luar biasa menurut Daroni 2018. Yang pertama, kondisi anak autis di sekolah luar biasa mayoritas berat, sehingga menyebabkan kurikulum yang dijalankan tidak sepenuhnya diterapkan. Yang kedua, sekolah luar biasa terbilang belum lama berdiri, sehingga masih dalam tahap belajar dan merintis menjadi sekolah yang baik. Menurut Sofia Cramerotti tahun 2016, dalam sekolah Italia merancang pendidikan sekolah luar biasa dan merancang pendidikan individual dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama itu adalah kebutuhan dasar anak untuk mengembangkan kompetensi di bidang kegiatan pribadi, misalnya dengan belajar, berkomunikasi, dan berinteraksi. Yang kedua adalah kebutuhan untuk merancang tujuan individual dengan mempertimbangkan partisipasi sosial anak. Yang ketiga adalah perlunya perspektif yang luas dan pandangan yang jauh ke depan mengenai proyek kehidupan siswa. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.